Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan mengenai minyak. Baiklah, mungkin dari kelompok kami saya akan mengabsen dulu ya. Satu, saya sendiri sebagai moderator, yang kedua itu ada Junior Tiara Putri, yang ketiga ada Rizky Arafi, sepertinya tidak ada di Zoom, dan Rizky Putra juga tidak ada di Zoom. Baiklah, langsung saja akan dipaparkan oleh saudara Junior Tiara Putri. Pada saudara Junior. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi PPT kami tentang minyak goreng. Next. Pengutipan sumber lain. Kutipan langsung lebih dari 40 kata. Jika Anda mengutip kalimat dari penulis lain dan lebih 40 kata, maka berikan format black quote. Contohnya, Handoyo tahun 2022 mengatakan bahwa minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK atau Indeks Harga Konsumen Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Bobot terhadap inflasi juga cukup tinggi. Next. Contoh lain, kutipan satu penulis. Dalam mengutip kalimat dari penulis lain, selalu menggunakan nama belakangnya. Contohnya, akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Handoyo 2022. Next. Penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu ada penulis, itu ada tuliskan nama belakang penulis. Yang kedua yaitu hari, tanggal, dan tahun. Di sana dicantumkan tanggal, bulan, dan tahun artikel dibuat. Yang ketiga ada title of page or section, yaitu dituliskan judul lengkap artikel. Yang keempat yaitu ada URL, yang dicantumkan alamat web artikel diterbitkan. Next. Contoh penulisan daftar pustaka. Ada nama pembuat yaitu Amanda Kusumawardani, tanggal, bulan dan tahun, hari, harga, dan itu judulnya tertahan tinggi dan linknya. Next. Penulisan bahasa yang inklusif dan bebas bias. Yang pertama ada penulisan orang yang terlibat. Dalam Apastyle edisi 7 merekomendasikan untuk menuliskan peran spesifik masing-masing kelompok orang yang mengikuti penelitian. Contohnya semua masyarakat yang merasakan kelangkaan minyak goreng. Yang kedua yaitu ada usia. Dalam Apastyle edisi 7 merekomendasikan untuk menuliskan peran spesifik masing-masing kelompok orang yang mengikuti penelitian. Contohnya umur 17 tahun sampai dengan lansia mengalami kesusahan minyak goreng. Yang ketiga yaitu identitas kelamin. Dalam Apastyle 7 terbaru juga merekomendasikan penulisan identitas kelamin yang spesifik. Contohnya masyarakat berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki merasakan kelangkaan minyak goreng. Next. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Kembali ke moderator.
Ya, baiklah, terima kasih Saudari Junior untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman saya persilakan untuk sesi pertama ini karena dibatasi cuma 30 menit untuk melakukan presentasi, maka akan saya batasi cuma 3 pertanyaan saja. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, pada teman-teman saya persilakan yang ingin bertanya. Izin. Ya, kepada Ahmad Dwinanda dipersilakan. Sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa untuk raise hand. Aku Bi Rahmat. Jangan lupa untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, terima kasih moderator. Jadi ini saya akan mempertanyakan mengapa minyak dan lemak dihidrogenasi. Ya, itu saja. Terima kasih moderator. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Dwinanda. Selanjutnya kepada Saudara Immanuel Derli, kami persilakan. Baik, terima kasih ke moderator. Di sini saya ingin menanya tentang apa yang menyebabkan industri sawit semakin berkembang pesat khususnya di Indonesia? Terima kasih moderator yang penting. Ya, baiklah, terima kasih Saudara Immanuel Daily untuk pertanyaan. Kepada teman-teman yang sudah bertanya, jangan lupa untuk ditulis lagi di kolom chat pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudari Pina Oktaviana, kami persilakan. Izin bertanya, kenapa minyak goreng harganya bisa naik? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pina Oktaviana. Baiklah, mungkin untuk Saudari Yulia kita cukupkan terlebih dahulu ya, karena cuma dapat 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin ini langsung ke kelompok selanjutnya, kelompok 6 untuk memaparkan materinya. Boleh bantu share screen, Bi? Bentar ya. Alfa dipersilakan. Mati ke tolong. Ya. Kami dari kelompok 6 ingin membacakan PPT dari kami yang beranggota Vina Oktaviana, Alfa Dukasya, dan Muhammad Yusuf, dan Muhammad Wirian. Silakan dibacakan oleh Vina. Izin kawan-kawan. Yang nanya tadi silakan tuh kirim ke chat. Itu, Bi. Geser, Bi. Baiklah, pelecehan seksual di masyarakat Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling sempurna karena tidak hanya dilengkapi oleh akal pikiran, manusia juga dibekali dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sendiri dapat berakibat positif sekaligus negatif bagi manusia. Dengan adanya hawa nafsu, manusia akan terus memiliki keinginan untuk memuaskan nafsunya dengan terus mengembangkan diri. Ini merupakan hal yang baik karena manusia akan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Tetapi hawa nafsu dapat berakibat buruk apabila tidak memiliki kontrol yang baik. Keinginan untuk memuaskan diri yang tidak terkontrol dapat memberi dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh nyata yang paling sering terjadi di masyarakat adalah tindak pelecehan seksual. Next. Pelecehan seksual merupakan kasus yang seperti tidak akan ada habisnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari diri manusia, selama nafsu seksual masih ada dalam diri setiap manusia.
yang menjadi penyebab dari kasus pelecehan seksual adalah pelaku yang tidak dapat menahan nafsunya. Meskipun begitu, nafsu tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Menurut Winarsunu tahun 2008, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap tindakan pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur seperti adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku. Kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Next. Dalam masalah ini, masyarakat seharusnya memberi dukungan kepada korban untuk dapat bertahan, karena korban pelecehan seksual akan sangat terguncang jiwanya setelah mengalami tindakan pelecehan seksual. Oleh karena itu, dukungan untuk melalui masa sulit tersebut dan lebih-lebih membantu agar pelaku mendapat hukuman yang seharusnya sangat penting bagi korban. Bukannya malah menyudutkan korban dan bahkan menyarankan korban untuk dinikahkan dengan pelaku. Mana mungkin korban menghabiskan hidupnya dengan orang yang telah merenggut kebahagiaannya. Cara menghindar dari tindakan pelecehan seksual. Kita sebagai seorang wanita harus pintar menjaga diri dan jangan mudah percaya dengan laki-laki. Dan juga harus pintar menjaga cara berpakaian. Jangan sampai menimbulkan nafsu bagi laki-laki yang melihat. Karena dari beberapa kasus pelecehan seksual, pasti tergiur karena melihat cara berpakaian seperti berpakaian terbuka, tidak menutup aurat. Dan jangan pernah ragu untuk melaporkan apabila terjadi pelecehan seksual. Next. Apa yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual? Ada definisi hukum yang berbeda dari pelecehan seksual di berbagai negara yang yurisdiksi, namun bentuk yang paling umum dari pelecehan seksual meliputi menceritakan lelucon yang bersifat seksual, menampilkan atau mendistribusikan secara eksplisit gambar yang bersifat seksual atau pornografi, surat catatan, email, dan panggilan telepon yang bersifat seksual, membuat peringkat berdasarkan penampilan atau atribut fisik seseorang, dan berkomentar bernada seksual tentang pakaian, anatomi, atau penampilan fisik seseorang. Next. Siulan atau panggilan yang bernada seksual. Gerakan tubuh atau suara yang bersifat seksual seperti mengedipkan mata, menjilat bibir, atau menyodorkan panggul. Ancaman secara langsung maupun tidak langsung atau menyuap untuk aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Berulang kali meminta seseorang untuk berkencan atau berhubungan seks. Nama panggilan seperti jalang atau pelacur. Menyentuh diri sendiri secara seksual bagi orang lain untuk melihat kekerasan seksual, penganiayaan, dan pemerkosaan. Next. Apakah hanya laki-laki yang melecehkan perempuan? Tidak. Perempuan juga dapat melecehkan laki-laki secara seksual. Laki-laki dapat melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki lain, dan perempuan dapat melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan lain. Tidak ada bias gender dalam pelecehan seksual. Majikan atau atasan, rekan kerja klien, pelanggan, orang asing, seorang kerabat, teman, sekelompok orang, atau orang yang mewawancarai Anda untuk pekerjaan dapat menjadi pelaku pelecehan. Tidak ada catatan pasti untuk siapa saja para pelaku pelecehan. Pelaku pelecehan bisa menjadi siapa saja. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Vina Octaviana telah membacakan materi kami. Bila ingin bertanya, silakan raise hand. Kepada Saudara Immanuel, silakan menanya. Immanuel Daily, silakan bertanya.
Kunci. Baiklah. Mohon di maaf sini- Yulia dulu ya, mohon maaf Yulia Kristiani dulu sepertinya. Oh ya, silakan Ya, tolong kondusif, saudari kondusif. Kristiani, silakan. Mohon mengalah dulu ya saudara Kunci. Mohon maaf saudara Kunci. Oke, maaf ya memotong pembicaraan dari moderator. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, dari banyaknya kasus yang terjadi tentang pelecehan seksual, apa saja nih penyebab apa saja menurut kalian dari kelompok ini penyebab yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual tersebut? Apakah sudah jelas pertanyaan dari saya, moderator? Oh ya, sudah jelas saudari Yulia Kristiani. Silakan tuliskan di chat ya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Untuk saudara Kunci, silakan bertanya. Izin bertanya moderator. Di sini saya akan menanyakan tentang pelecehan seksual. Mengapa korban pelecehan seksual cenderung diam? Baik, itu saja yang dapat saya pertanyakan. Silakan tulis di kolom chat ya, saudara Kunci. Apakah masih ingin ada yang bertanya? Latih moderator. Saudari Melati, silakan. Saudari Melati. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi penyebab pelecehan seksual tadi kan karena hawa nafsu yang tidak terkontrol atau tidak terkendali. Jadi pertanyaan saya, adakah cara atau bagaimana cara menangani hawa nafsu seseorang agar tidak terjadi hal negatif seperti pelecehan tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Melati. Silakan tulis di kolom chat ya. Mohon izin untuk mencari pertanyaan terlebih dahulu, kembali kepada moderator sebelumnya. Ya, baiklah, terima kasih moderator dari kelompok 6 atas nama Alfa Ukasya. Nah, di sini kami akan menjawab terlebih dahulu ya pertanyaan dari teman-teman tadi. Mungkin saya dulu akan menjawab pertanyaan dari saudari Pina Oktaviana. Di sini Pina tadi bertanya, mengapa harga minyak itu bisa naik? Penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yakni adalah kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel sehingga penerapan kebijakan B30. Faktor lainnya yaitu penggunaan logistik selama pandemi COVID-19 sepertinya berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Jadi ada juga penyebab lain menurut saya itu karena ada beberapa oknum yang melakukan penimbunan terhadap minyak tersebut sehingga minyak tersebut menjadi langka dan susah untuk ditemui di supermarket gitu. Karena oknum-oknum tersebut menimbun minyak, jadi mereka berusaha mengambil untung sebesar-besarnya. Jadi kalau minyak itu sudah langka, maka mereka akan keluarkan satu persatu dan harga minyak juga akan naik gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan masukan atau pendapatnya mengenai minyak, mengapa harga minyak bisa naik. Pada teman-teman saya persilakan. Ya, jika tidak ada, langsung saya kembalikan kepada penanya, kepada saudari Pina Oktaviana. Bagaimana tanggapannya? Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Abi, jawabannya sudah saya pahami. Ya, baiklah. Tersisa 2 pertanyaan dari saudara Immanuel Daily dengan saudara Ahmad Winanda. Mungkin dari kelompok 1 bisa membantu menjawab atau teman-teman mempunyai jawabannya sendiri, saya persilakan untuk melakukan argumentasinya.
Ya, kepada teman-teman terusus kelompok 1, silakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad Winanda tadi atau dari saudara Immanuel Daily. Baiklah, menjawab moderator pertanyaan dari Ahmad Winanda tadi, pertanyaan mengapa minyak dan lemak dihidrogenasi. Karena untuk memanfaatkan lemak dan minyak dengan persen asam lemak tak jenuh, tunggal, dan ganda yang tinggi dalam pengolahan makanan, produsen harus terlebih dulu menghidrogenasi lemak dan minyak untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lebih padat. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Kalau ada yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya, baiklah, terima kasih saudari Junior untuk jawabannya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saudari Junior tadi, kami persilakan. Ya, jika tidak ada yang ingin menambahkan, akan kami kembalikan kepada saudara Ahmad Winanda. Pada Ahmad Winanda, kami persilakan mengenai jawaban dari saudari Junior tadi. Baiklah, saya sudah mengerti. Terima kasih kepada saudari Junior. Terima kasih. Ya, tersisa satu pertanyaan dari saudara Immanuel Daily. Dia tadi bertanya, apa yang menyebabkan industri sawit semakin berkembang pesat, khususnya di Indonesia? Mungkin ada teman-teman nih yang bosnya industri sawit bisa menjelaskan gitu. Ngapa itu sawit itu bisa naik harganya di Indonesia? Pada teman-teman, saya persilakan. Izin jawab, moderator. Ya, persilakan. Apa yang menyebabkan industri sawit semakin berkembang pesat khususnya di Indonesia? Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia, dengan imbas negatif pada lingkungan hidup dan penurunan jumlah produksi hasil-hasil pertanian lainnya. Mungkin itu saja, moderator. Ya, baiklah. Terima kasih kepada saudara Rizky Arafi sudah membantu menjawab pertanyaan dari saudara Immanuel Daily. Sebelum saya kembalikan kepada saudara Immanuel Daily, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saudara Raffi Arifansyah tadi. Muhammad Rizky Arafi tadi. Ya, silakan mungkin. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada saudara Immanuel Daily untuk menanggapi jawaban dari saudara M. Rizky Arafi tadi. Pada saudara Immanuel Daily, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator dan M. Rizky Arafi. Jawabannya sudah cukup jelas dan dapat dimengerti. Terima kasih. Itu dari saya. Ya, baiklah, terima kasih. Untuk dari kelompok 1, jawaban sudah terjawab semua. Mungkin akan saya lemparkan kepada moderator dari kelompok 6. Pada saudara Alfat Ukasyah, kami silakan. Ya, terima kasih moderator kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Julia. Silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari kunci, moderator. Ya, silakan. Mengapa korban pelecehan seksual cenderung diam? Jawabannya, trauma mendalam menjadi alasan mengapa korban memilih untuk diam.
Rasa trauma ini menjadi dampak pelecehan seksual yang mendalam. Rasa takut teringat akan peristiwa pelecehan seksual membuat korban memilih menutup rapat dan enggan membahasnya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, bagaimana jawaban dari Vina Oktaviana kepada si penanya? Baiklah, sangat jelas. Terima kasih Saudari Vina Oktaviana. Izin moderator boleh menambahkan? Oh ya, silakan Saudari. Baiklah, pertanyaan dari saudara Kunci tadi, mengapa banyak korban pelecehan seksual itu memilih untuk diam? Karena yang pertama tadi benar yang disampaikan oleh saudara Vina Oktaviana tadi, yaitu akan mendapatkan trauma mendalam dalam ialah adanya hukuman sosial yang akan didapatkan oleh sang korban. Maksudnya di sini hukuman sosial ialah kalau orang-orang, kan kalau misalnya kita sebagai korban bakalan lebih ditunjuk-tunjuk gitu loh sama masyarakatnya. Dampak dari tunjukan kita kepada si korban itu yang akan menimbulkan rasa takut yang mendalam. Rasa takut yang mendalam pada si korban. Karena kalau dalam lingkungan masyarakat itu, biasanya sang korban itu akan ditandai sama tetangga-tetangganya, sama lingkungan-lingkungannya. Pasti, misal nih, si A menjadi korban pelecehan seksual. Seluruh tetangga itu pasti akan menyudutkan dia. Pasti akan bilang, oh itu tuh yang kemarin jadi korban, oh dia tuh yang kemarin di ini, itu. Nah, dengan omongan-omongan masyarakat lingkungan sekitar dia yang pedes-pedes gitu, itu yang akan mempengaruhi mental dari si korban tersebut. Sehingga mereka memilih untuk diam, supaya masyarakat juga tidak ada yang ngomong-ngomong yang malah justru menyakitkan hati si korban. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudari Wanda telah menambahkan. Bagaimana kepada Saudara Kunci tambahan dari Saudari Wanda? Izin moderator. Silakan. Untuk Saudara Kunci ini, si korban ini diam tidak mau melapor atau diam karena tersudut gitu? Ya, bagaimana Saudara Kunci? Diam tidak mau melapor dan tersudut sama bahaya itu. Ya, izin ya kasih saran sedikit kepada Silakan. mungkin ini misalkan ada seseorang itu kena pelecehan seksual gitu. Kita sebagai orang yang mengerti gitu kan, ada sedikit ilmu, sebaiknya kita beritahu gitu, jangan diam kepada si korban tersebut, karena misal dia diam itu tidak berani melapor, mungkin para pelaku itu akan terus-menerus melecehkan dia gitu, karena dia tahu nih si korban ini gak berani melapor, jadi dia lebih leluasa gitu menguasai hidupnya gitu. Jadi sebagai kita orang yang mungkin ada kelebihan gitu, bantu si korban tersebut untuk ngomong. Jadi kan kita itu sebagai tempat cerita gitu, agar dia tidak depresi gitu, tidak takut untuk melapor gitu. Mungkin itu saja sih. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Abi atas tambahannya. Bagaimana Saudara Kunci? Baik, sangat jelas dari 3 jawaban dari teman-teman kita. Saya ucapkan terima kasih. Di sini sebelumnya moderator, izin dulu moderator. Ini waktu Zoom tinggal 6 menit, jadi kita end dulu, masuk lagi untuk menjawab pertanyaan dulu lagi ya. Oke. Silakan di end dulu.